kayak punya mimpi lah. Saya kepengen banget nanti di situ. Oke. Saya kepengen banget nanti di situ. Harus ya emang kita semua ini punya mimpi gitu. Supaya apa? Supaya terancang. Kamu tuh senyum itu udah sedekah. Jadi Betul. semakin kita tuh berani untuk berinteraksi sama orang dengan senyuman kita, itu tuh malah kita tuh sedekah terus. Jadinya rezeki itu akan datang terus. Menurut lo Nel, lo prefer book smart atau street smart? Oke, kalau saya sendiri sih sebenarnya Halo Sobat Invipop, balik lagi di Pop The Talk bareng gue dan Nuriza. Dan di episode hari ini kita sudah kedatangan Rinaldi Nur Ibrahim alias Inal. halo Bang Dano. Siap, akhirnya Inal bisa main ke Invipop. Kita berapa Alhamdulillah. kali ketemu di banyak event ya, event-event komunitas. Dan kalau ngobrol tuh biasanya cuma sepintas-sepintas doang, paling cuma 5 menit terus udah gitu ya. Akhirnya punya kesempatan buat ngobrol bareng sama Inal. Dan pertama gua ngeliat Inal buka Instagramnya, gua tuh kaget gitu ya. Wah, ini orang sibuk banget kayak kegiatannya, gimana dia manage waktunya gitu. Karena gua ngeliat energi yang lu punya tuh gede banget gitu. Dan setelah gua kulik-kulik ternyata Inal masih muda sekali ya. 20 tahun. Masih muda banget ya, lahir di Bone, bener ya? Benar. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Dan profesinya menarik nih, kalau gue lihat dari username Instagram lu kan ada APT-nya tuh. Apoteker. Apoteker. Bukan Rose ya, bukan. Oh iya. APT. APT. Oh. Oke, Inal lahir dan besar di Bone. Ya. Bener ya? Boleh diceritain gak sih Inal sedikit, Inal tuh dulu tumbuh di keluarga yang seperti apa gitu? Jadi orang tua aku itu bengkel. Jadi dia juga ikut-ikutan di bengkel-bengkel gitu untuk kerja. Montir kah atau asisten montir? Ya istilahnya itu dari SMK yang ngurusin itu apa sih, otomotif ya? Otomotif. Ya, bagian situ. Jurusannya otomotif. Dan memang orang tua aku juga dapat penghasilannya dari situ. Sama orang tua aku juga yang maksudnya mama itu dia kerjanya itu bantu orang tua, maksudnya bantu bapak. Selain itu bantu apapun kayak jualan gorengan kah di rumah. Itu tuh ada juga apa ya namanya tuh ya, kayak makanan yang kayak mie, apa sih namanya istilahnya tuh ya? Toko kelontong. Ya, toko kelontong. Kok Toko lupa namanya ya? Enggak, gue pikir kayak kafe apa, kayak warkop gitu, enggak ya? Enggak. Toko kelontong. Jadi orang tua itu memang bantu bapak juga untuk dapat penghasilan tambahan gitu. Jadi itu waktu SD. Dan memang orang tua itu juga punya backgroundnya, punya kakak yang sama dengan saya, kayak punya mimpinya tuh mau sampai kuliah, lanjut lagi sampai bisa berkarya. Jadi ada satu contoh juga sebenarnya itu di keluarga aku, ada omku yang bikin obat namanya itu Vip Albumin. Jadi ada obat yang dia punya hak paten di Indonesia. Dari situlah saya juga dituntut untuk kayak saya itu, coba kamu belajar sama ommu, lihat om kamu ternyata bisa seperti itu. Dan saya punya mimpi juga kalau punya anak yang memang bisa sarjana. Jadi selain itu lebih ke situ sih, bukan untuk kayak jadi pebisnis atau gimana, tapi lebih kayak saya juga mau lihat anakku juga ada yang lulus sampai di S1, S2, karena orang tuaku juga memang kan orang tuanya nggak mampu untuk membiayai semuanya. Karena memang saya tinggal di kampung. Nah, disitulah saya memang berjuang dari keluarga yang sederhana itu, dan orang tuaku tetap kayak ngedorong, kayak misalnya mau mimpi apa, mau ngerjain apapun, ya saya selalu ditemenin. Oke. Lu berapa bersaudara Nel? Berempat. Dan saya anak kedua. Anak kedua. Oke, biasanya kalau anak kedua itu sering ngerasa diabaikan. Biasanya anak kedua tuh gitu. Nggak dapat perhatian seperti anak pertama dan nggak dimanja seperti anak-anak terakhir gitu, anak bungsu. Kalau lu saat itu seperti apa? Sejujurnya tuh karena gua lebih memilih untuk pergi ke pesantren sih. Oh, Jadi dari setelah SMP. udah SD, Dari SD. Setelah SD itu saya langsung pergi ke pesantren. Lamanya di pesantren. Jadi ketemu sama orang tua itu hanya sekali sebulan. Dan orang tuaku ternyata pada saat itu dikasih kesempatan untuk memperbaiki karir di
Kalimantan, ada batubara bantuin om. Disitulah saya jarang lagi ketemu sama orang tua. Jadi memang hidupnya itu mandiri dari SMP sampai SMA. SMP, SMA tuh di pesantren? Ya bener, di pesantren, di Bone. Kalau ngelihat Inal sekarang gitu ya, ini gua akhirnya berasumsi kayaknya Inal nih adalah tipikal anak sekolah yang high achiever gitu ya di sekolah. Bener gak sih? Sejujurnya tuh waktu di SMP nggak pernah dapat ranking coba. Masa? Tapi ambisius gitu. Kalau di SMP itu jarang banget dapat ranking. Waktu itu di SD pun apa lagi. Tapi memang tipikalku tuh kayak suka untuk coba apapun. Coba apapun. Di masa sekolah? Di masa sekolah. Kayak misalnya tuh saya tuh waktu di pesantren, itu saya coba untuk latih kayak saya tuh nyanyi gitu. Ikut lomba nyanyi dan ternyata disupport sama pesantren. Satu pesantrennya tuh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone dan itu Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Al-Ikhlas Ujung Bone. Jadi harus ikhlas nih. yang punya sekarang itu ini Menteri Agama Republik Indonesia. Wah keren. Jadi di situ saya dibimbing sama ustadz-ustadz. Yeah. Apapun mimpi kamu itu coba mulai aja. Saya tuh coba diajakin untuk ikut lomba apapun. Kayak misalnya tuh saya bilang sama ustadzku, Bapak gitu, saya kepengen untuk ini ikut lomba yang di sini. Diajakin lomba apa coba? Ke kecamatan nyanyi. Tapi dapat juga juara di situ. Itu mewakili pesantren, mewakili sekolah. Oh berarti antar sekolah. Antar sekolah jadinya gitu. Dan saya coba untuk latih lagi diriku bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak misalnya ada namanya tuh KSM. Kalau di pesantren itu kompetisi sains madrasah. Yeah. Saya coba untuk targetin untuk itu dan ternyata disupport. Saya coba untuk wakilin di mata pelajaran matematika dan ternyata nggak menang, tapi nggak apa-apa, seneng aja. Oke. Dan sampai segini, maksudnya sampai di titik ini saya bisa berjuang. Berarti kurang lebih 6 tahunan di pesantren. 5 tahun. 5 tahun. Bersyukur itu di SMA saya dapat akselerasi. Aksel. Ya. Oh oke. Selama 5 tahun di pesantren, Nal, menurut Inal nih apa yang paling berbekas? Lebih ke mandiri. Kemandirian. Mandiri, kayak belajar juga untuk menyesuaikan tempat. Jadi kan teman-teman kita banyak nih ratusan orang. Oke, akhirnya SMP, SMA di pesantren di sana di Bone, kemudian lo berangkat ke Jakarta. Nah, di 2015. 2015. Itu untuk kuliah di jurusan farmasi. Bener. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bener ya? Bener. Salah satu faktor kenapa lo akhirnya milih farmasi itu karena om lo tadi atau gimana? Salah satu faktornya juga bisa dilihat dari situ juga. Tapi sejujurnya sebelum saya memilih Jakarta, saya tuh punya mimpi besar. Karena pada saat itu tuh kayak saya pulang dari pesantren, itu liburan kan 1 hari. Hari Jumat itu liburannya kita kalau pesantren. Jadi pada saat saya pulang, saya tuh selalu lihat TV. Saya pernah mimpi punya keinginan besar, kayak punya mimpi lah. Saya kepengen banget nanti di situ. Okay. Saya kepengen banget nanti di situ. Masuk TV maksudnya. Masuk TV. Karena saya anak kampung yang benar-benar tuh kayak ngerasa bahwa kayaknya saya nanti akan bisa seperti itu deh. Itu tipikal saya sih. Jadi kayak suka banget untuk menargetkan sesuatu yang sebenarnya itu belum tahu nanti caranya gimana nih. Iya, ke depan seperti apa kayak gitu. Tapi manifest. Manifest. Dan itu benar-benar tuh saya tuliskan di mimpi saya kalau saya mau lanjut ke Jakarta. Ternyata pada saat tes SNMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, SPANPTKIN, karena kalau di madrasah itu ada lagi jalur tambahan. Betul. Nah, ternyata nggak ada yang lolos. Dari semua jalur itu nggak ada yang lolos. Swasta pun juga saya pernah coba nggak lolos. Sedangkan itu nilaiku juga udah percaya diri juga kan, karena saya kan akselerasi ya. Tapi memang itu kayak ujian di awal sih. Ya. Dan itulah yang menjadi motivasi besarku kenapa saya seaktif ini di Jakarta. Saya pernah bilang kalau saya dapat kesempatan ini, saya dikasih kesempatan untuk ke Jakarta, saya mau buktiin bahwa saya bisa jadi orang berpengaruh. Saya bisa masuk TV, saya bisa memperlihatkan apapun yang saya miliki. Dan saya bisa bagikan apapun yang saya miliki. Dan itu yang menjadi penyemangatku. Nah, ternyata ada namanya itu jalur beasiswa.
Dari pesantren terus nyampein, Inal coba daftar deh yang ini. Beasiswa dari Kemenak RI. Saya coba untuk tes, dari ribuan santri dan santriwati, nama aku paling pertama disebutin di farmasi, dan itu juga jalur yang saya pilih di jalur-jalur yang lain. Yang pilihan yang SNMPTN, SBMPTN, itu benar-benar tuh saya pilih itu, dan ternyata saya dikasih kesempatan di jalur beasiswa. Jadi saya pernah bilang lagi ke diri saya bahwa karena saya dapat beasiswa ini, saya coba mau kasih beasiswa juga nanti ke depan. Kalau saya udah jadi orang berpengaruh, orang yang bisa ngasih banyak impact buat orang Akhirnya lain. lo bikin semacam nazar gitu ya, Nah, ketika dapat beasiswa itu ya. bener. Karena lo ngerasa sebelum-sebelumnya dari berbagai macam jalur udah lo coba gagal semua nih. Akhirnya jalur beasiswa malah yang Dikasihnya. dikasihnya. Jadi saya gitu. pernah ngomong di postinganku, Kak Danu. Saya bilang kayak, kamu kalau misalnya punya mimpi yang besar, usahakan dulu yang terbaik. Karena mungkin hasilnya pun juga itu belum maksimal menurut kamu. Tapi kalau misalnya kamu bisa memaksimalkan lagi dari apa yang kamu udah dapatkan. Maksudnya kayak hasilnya nih gak lolos nih. Kenapa bisa gak lolos? Coba kamu evaluasi, kamu maksimalkan lagi. Karena mungkin ada jawaban yang lebih besar setelah itu. Dan ternyata saya memilih farmasi juga di jalur yang kemarin saya gak lolos. Saya dikasihnya tuh jalur beasiswa. Ya. Nah menurut gue itu kenapa lo bisa mikir kayak gitu salah satunya karena lo mengenyam pendidikan pesantren tadi. Jadi secara gak sadar nilai-nilai itu yang lo pegang. Bener, sampai saat ini. Iya kan? Oke, akhirnya ke Jakarta 2015. Ya. Ada ini gak sih Nal? Perasaan inferior gitu ya. Kayak rendah diri. Iya, rasa rendah diri gitu namanya dari Bone gitu kan merantau ke Jakarta terus ngelihat gue nggak tahu ya mungkin kehidupannya sangat berbanding terbalik gitu ya. Di sini rame banget terus orangnya majemuk macem-macem apalagi lu di Ciputat sih itu kan jalanan nggak macet tuh. Ada perasaan inferior kayak gitu gak sih? Mungkin ini yang saya alami di awal banget. Tahu gak sih? Saya sebegitu ngerasa senengnya. Saya tuh kalau naik lift, maksudnya pada saat pertama kali saya sampai di Soekarno-Hatta, saya tuh naik lift sambil lompat-lompat dan naik turun gitu. Sebegitu senengnya saya tuh pergi ke Jakarta. Dan memang fun fact-nya, saya jarang banget tuh naik lift. Jadi kayak saya benar-benar tuh ngerasa bahwa ini mimpi kok bisa tercapai ya gitu. Yang awalnya itu cuma nonton di TV, saya mau pergi ke Jakarta, mau jadi seseorang yang bisa dapetin mimpinya, ternyata bisa tercapai juga gitu satu step ini. Dan di situ saya merasa bahwa ya saya akan bertumbuh. Saya harus komitmen nih untuk saya buktikan bahwa ke diri saya sendiri sebenarnya. Kalau saya itu bisa sesuai dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya optimiskan. Tapi memang pada saat saya pergi ke Jakarta, saya kan orangnya itu kayak belum tahu apa-apa ya. Jadi saya masih menerapkan perilaku yang selalu saya lakukan di pesantren. Kayak misika gitu kan. Jadi benar-benar tuh bahasa Jawanya ini unggah-ungguh gitu ya. Unggah-ungguh ya. Jadi kayak benar-benar sopan itu. Tapi kadang saya tuh ngalamin culture shock. Dimana tuh kayak bilang apa sih gitu. Ada kata-kata apa sihnya itu dari kakak-kakak yang sekarang itu ini nggak boleh ya. Jadi itu hal yang ini sesuatu yang nggak boleh kah dilakukan sama sekitarku. Padahal menjunjung tinggi kesopanan gitu ya, malah itu dianggap kayak, aneh. Apa gitu. sih saya ajakin senyum, mukanya cuek, dikirain tuh mau macem-macem kayak gitu. Atau panggilnya aku kamu kan kayak, Kak aku mau pergi ke sini gitu. Jadi pikirannya mereka tuh kayak, kenapa sih gitu. Jadi ada banyak hal yang mungkin saya dapatkan pada saat itu. Jadi pernah ngalamin culture shock. Dimana saya ngerasa, kayaknya saya tuh gak setara sama teman-teman deh. Semester 1 sampai semester 3. Enggak setara nih dalam arti apa? Cara apa? Beda culture maksudnya beda culture-nya. Beda cara berperilaku. Cara perilakunya. Okay. Setelah itu juga apapun yang saya lakukan itu saya selalu termindset ini salah enggak ya? Bener enggak ya gitu. Jadi selalu ada keraguan. Terlalu banyak keraguan. Jadi ngerasa kayaknya saya nggak bisa tumbuh deh di sini. Oke. Karena mungkin perilaku yang saya dapatkan sebelumnya. Maksudnya kayak banyak hal yang mungkin ini hal yang lumrah di pesantren. Tapi pada saat saya di Jakarta tuh nggak bisa deh kayak gini ya. Harus menyesuaikan. Dan ternyata di semester 4 itu saya ikut
ikut kayak pelatihan public speaking. Di situ saya belajar kayak misalnya cara berkomunikasi itu yang baik kayak gimana. Terus itu saya punya lingkungan yang benar-benar tuh mendukung saya untuk bertumbuh. Jadi yang mengubah saya sebenarnya itu ada teman 2 orang. Dia tuh mau pergi ke Malaysia. Ke Malaysia itu dia mau acara exchange gitu. Student exchange di Malaysia di kantin. Pada saat itu saya habis praktikum, saya bawa jas lab. Saya duduk di situ, Kak, lagi ngapain gitu. Kata dia, Inal mau ke Malaysia enggak? Ayo kita ikutan student exchange. Di situ tuh kan di posisi di mana saya tuh kayak ngalamin culture shock. Saya nggak bisa berteman sama orang. Saya ngerasa banyak keraguan. Saya ngerasa bukan siapa-siapa. Nggak diterima gitu. Ternyata saya menemukan itu. Disitulah saya langsung bikin grup bareng. Jadi kakaknya tuh bikin grup. Ayo Nal kita bikin grup aja bertiga. Namanya Kanaya sama Kamaya. Thank you so much Kanaya sama Kamaya. Jadi kita tuh punya mimpi di situ bareng-bareng kita bikin grup bareng. Dan disitulah saya merasa bahwa ini saatnya saya harus bertumbuh dan saya lanjutkan lagi mimpi-mimpiku. Oke, itu berarti semester berapa ya? Semester ketiga keempat. Semester 3, semester 4. Dan selama kuliah itu juga lo beberapa kali jadi mapres ya? Di semester 6 kayaknya. Semester 6. Itu level atau tingkatnya tuh universitas atau fakultas? Jadi setiap fakultas itu beda-beda ya. Kalau di kampus gitu ada juga mapres gitu. Masa berprestasi di fakultas. Itu fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Sekarang udah bisa kedokterannya sama ilmu kesehatannya. Di situ tuh benar-benar tuh saya coba untuk ikut juga, percaya diri gitu kan. Karena saya udah mulai aktif di mana-mana. Maksudnya aktif di mana-mana itu maksud kayak sejujurnya di farmasi tuh Kak. Di farmasi tuh teman-teman itu banyaknya tuh kupu-kupu. Kuliah pulang. Dan saya kepengen banget untuk memperlihatkan juga bahwa farmasi tuh nggak melulu harus seperti itu gitu. Kita masih bisa kok atur waktu dengan baik. Jadi kayak saya tuh kamu bisa kok ikut komunitas, kamu bisa kok ikut kegiatan internasional, kamu bisa kok ikut perlombaan, kamu bisa kok ikut duta. Dan saya coba untuk itu Kak. Saya coba untuk explore apapun yang bisa saya lakukan dengan membagi waktuku dengan baik. Dan ternyata ada proses di mana itu kayak pemilihan mahasiswa berprestasi, saya ditunjuk untuk ayo kamu daftar Nal. Sepatu kamu terpilih, ternyata saya terpilih di situ. Oke. Menurut lo Nal, lo prefer book smart atau street smart? Oke, kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih ke street smart. Karena saya suka untuk berrelasi sama banyak orang. Iya, kelihatan. Dan ketemu sama banyak orang tuh kayak energinya tuh benar-benar positif. Kalau saya ketemu sama orang, mungkin saya ekstrovert ya. Iya, menyerap energi dengan ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang. Takutnya kadang introvert. Aku ambivert. Ambivert ya, oke. Energinya habis juga ya tapi. Tergantung kebutuhan. Kebutuhannya. Bisa dipakai. Jadi saya memang suka banget untuk belajar sama orang. Jadi pada saat saya mau bertumbuh, pas semester 4 itu saya udah kembali ke Inal yang dulu. Saya coba untuk bertemu sama banyak orang. Kayak misalnya tuh kakak-kakak yang benar-benar terkenal di Tangsel. Saya langsung hubungi, Kak mau belajar ini. Dari kakak sendiri gimana ya? Saya pernah hubungin kakaknya tuh mau bikin komunitas gitu kan, bikin Youth Ranger. Saya coba untuk tanya gimana cara untuk bikin komunitas yang bisa ngasih impact yang besar. Dan fun fact-nya itu pernah saya coba untuk hubungin CEO-nya tiket.com untuk ketemu. Ternyata diajak pergi ke sana, belajar langsung sama beliau dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Sejujurnya pun juga saya suka baca buku. Maksudnya kayak bukan berarti itu kayak buku bukan opsi yang baik ya, tapi memang saya tipikalnya suka dapat serapan ilmunya itu dari teman-teman yang langsung saya temui. Jadi saya bisa praktekkan apa yang menjadi solusi dari permasalahanku sih. Iya. Ini kan berarti saat itu masih kuliah ya? Masih kuliah. Kalau Youth Ranger sendiri tuh berarti pas semester 6. Oh, pas masih kuliah. Bikin Youth Ranger. Iya. Ketika bikin itu berarti lu banyak konsul sama teman-teman. Sejujurnya itu Youth Ranger hadir. Kak, itu benar-benar tuh apa yang saya alamin pada saat masa-masa culture shock itu. Itu saya mau pertemukan dari mereka. Karena di culture shock itu Kak,
kadang tuh saya mau ngelakuin apa-apa, kadang ragu, kadang ngerasa nggak ada teman, kadang ngerasa saya tuh nggak selevel sama teman-temanku. Istilahnya tuh ini yang bisa menjadi ruang di posisi di mana saya udah melewati di fase itu. Kayaknya semester 4, semester 5, semester 6 saya udah berani. Jadi saya waktu semester 5 atau 4 ya Kak, saya pernah ke Korea. Itu ada namanya tuh UTEX. Jadi kita belajar tentang bisnis. Itu di situ kita diundang dari berbagai Kampus. berbagai macam orang, kampus, ada juga beberapa negara. Dan ternyata di situ saya dapat penghargaan sebagai best delegate-nya. Jadi saya merasa bahwa yang awalnya itu saya nggak bisa, ngerasa nggak bisa ya, inferior. Setelah itu saya juga dari kampung, dari daerah yang memang punya mimpinya tuh lihat dari TV. Saya ternyata bisa membuktikan Kak, oh bisa loh di Korea saya dapat penghargaan itu gitu. Dan di situ juga saya mau bilang bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku itu saya bisa bagikan ke orang lain. Saya mulai aktif di sosmed di semester 4 itu. Mulai dari semester 4 mulai bikin konten ya? Bikin konten. Saya mulai share apapun yang memang jadi pengalamanku. Kayak misalnya gimana cara jadi mapres, gimana caranya itu ke luar negeri, apapun yang berhubungan dengan kampus itu saya share aja di situ. Dan ternyata mulai banyak yang cerita, mulai banyak yang curhat. Di situ saya langsung punya keinginan besar untuk bikin sesuatu supaya orang-orang ini bisa berkumpul. Ada momen di mana tuh saya dipilih jadi duta generasi berencana. Di situ disuruh bikin satu wadah program. Terserah kamu, yang penting target marketnya itu adalah anak remaja. Ya udah saya bikin satu wadah namanya itu Youth Ranger. Youth Ranger inilah jadi tempat untuk mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang punya motivasi untuk ngembangin potensinya. Saya mulai untuk hubungin kakak-kakak yang keren-keren supaya bisa ngubah mindsetnya mereka yang awalnya itu kayak nggak percaya diri, bikin percaya diri dulu. Satu tuh yang memang kepengen banget untuk kuliah yang hanya di daerah, bisa punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Jadi kita undang pembicara-pembicara keren dan bersyukur juga pembicaranya pro bono. Jadi mereka mau support itu. Waktu awal banget saya ingat banget Kak Sherliana Vita, mapres-mapres di kampus-kampus ternama. Itu mereka bisa share ilmunya secara gratis dan saya kaget Kak. Di bulan pertama itu kita hanya menyanggupi satu grup WhatsApp. Itu 256 kalau nggak salah. Di bulan kedua itu 1.000. 1.000 orang. Di bulan ketiga 10.000 orang. Dan itu saya yang jadi tim desainnya. Saya jadi moderatornya, saya jadi PR-nya. Saya belum punya tim memang waktu itu? Waktu itu belum. Karena itu hanya program. Oke, lu tackle sendiri semua tuh? Bener. Dan saya merasa bahwa, mimpiku ini untuk nemenin teman-teman ternyata bisa benar-benar ngerasa bisa ngasih impact besar buat orang lain. Dan disitulah pas di bulan ketiga saya baru cari founder-foundernya. Co-foundernya ada teman-teman dari Mapres di TB, Mapres dari Unimal Aceh, ada aktivis juga di ITS. Saya ajakin teman-teman itu untuk kita bantu anak muda. Dan ternyata di beberapa bulan kemudian saya dipanggil sama Meta untuk ngasih advice buat komunitas-komunitas di Indonesia. Ada yang udah 15 tahun, mereka jadi pesertanya dan saya yang kasih mungkin pandangan sebagai anak muda yang buat komunitas. Dan di situ saya mulai percaya diri lagi kayak, kayaknya wadah ini tuh jangan sampai dibuat main-main gitu. Tapi memang benar-benar tuh kita harus maksimalkan. Bikinlah banyak banyak panitia, banyak pengurusnya juga, dan bersyukur sekarang udah sampai 38 titik. 38 titik Youth Ranger. Youth Ranger. Oke. Dan kita udah punya 200.000 member lebih di Indonesia. Bikin partai nih ini. Tapi gak ada niat untuk bikin partai sih. Kepengennya tuh untuk ayo kita sama-sama ngebangun potensi diri kita. Apapun yang kamu miliki, ayo kita coba upgrade diri kita. Dalam grup ini, dalam circle ini kan kita semuanya punya mimpi besar nih. Yuk saling dukung dulu aja.
siapa tahu ada yang match satu sama lain, bisa kolaborasi bareng. Bener. Dan itu yang saya lakukan terus Kak. Seneng banget ngeliat teman-teman tuh bertumbuh. Karena saya waktu mau bertumbuh itu benar-benar tuh teman-teman mungkin belum terlalu banyak yang dukung. Enggak suportif ya circle-nya ya. Jadi pada saat itu saya bilang di Youth Ranger inilah kita coba mulai dan kita coba bantu maksimalin teman-teman. Oke, Nal. Dari awal obrolan kita gue menangkap bahwa salah satu yang lu percaya itu adalah kekuatan mimpi. Dari awal tuh berkali-kali tuh dimention tentang mimpi gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya mimpi buat anak muda gitu? Harus ya emang kita semua ini punya mimpi gitu? Kalau saya sendiri sebenarnya bilangnya ya harus sih. Atau minimal lah target hidup lah. 1 tahun ke depan mau ngapain. 3 tahun ke depan mau ngapain. 5 tahun ke depan mau ngapain. Karena kan kita yang melewati fase-fase kehidupan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak kerancang mau ngapain aja di 1 tahun itu ya akan kesulitan juga sih untuk menerawang gitu. Maksudnya kalau bisa ngalir aja gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya tipikal orang yang memang optimis dengan hidupku. Karena yang tahu hidupku adalah diriku sendiri kan, bukan orang lain. Ya kalau misalnya orang lain tuh benar-benar tuh mau ngerecokin mimpi-mimpiku ya nggak apa-apa juga. Yang penting saya mau fokus dengan itu. Kalau misalnya ada masalah apapun ya nggak apa-apa. Karena kan saya mau maksimalin diriku sendiri. Kalau misalnya ada yang kurang ya saya coba evaluasiin. Oh ini kurang nih, ya coba saya coba evaluasi di bagian mana, tambahin apanya, kekurangannya seperti apa, saya coba maksimalin dan itu yang saya jalankan sih Kak. Menurutku penting banget sih kalau dari saya sendiri ya, perspektif ya. Kalau misalnya teman-teman sukanya itu ngalir ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri lebih memilihnya adalah kalau misalnya kamu mau tahu hidupmu nanti ke depan mau seperti apa, coba mulai bikin target mimpi di 1 tahun, di 5 tahun, di 3 tahun atau 10 tahun ke depan mau seperti apa. Supaya apa? Supaya terancang. Kalau saya sendiri Kak, saya udah bikin target misalnya, saya kepengen banget punya bisnis F&B. Saya punya bisnis F&B. Apa yang saya harus lakukan? Mungkin di sini ada subnya lagi, saya tulis. Kayak misalnya mungkin saya akan punya circle yang pebisnis F&B. Jadi saya coba belajar sama mereka, coba saya mengikuti kehidupannya mereka kayak gitu. Yang kedua, saya ikut pelatihan F&B. Yang ketiga, saya coba untuk belajar menjadi pebisnis seperti apa. Jadi itu terancang buat hidup saya. Kalau misalnya itu ada nanti halangan ya nggak apa-apa. Kita kan namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna. Evaluasi terus-terusan juga nggak apa-apa gitu. Karena sampai kita mati pun juga, maksudnya sebelum kita mati tuh ya kita masih tetap harus belajar. Betul. Dan saya tipikal orang yang suka belajar. Saya dimainin sama orang lain Kak. Saya tuh coba kayak menilai kayak oke, kalau misalnya kondisinya seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi saya bisa belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup saya Kak, saya tetap belajar dan saya tuh bisa memperbaiki dari apapun yang terjadi. Oke. Saat ini kan berarti Inal menjalankan banyak peran ya, menggunakan banyak topi. Inal sebagai seorang pebisnis, apoteker, content creator, terus juga aktivis, pemilik media gitu. Kalau misalkan diminta deskripsikan dalam sebuah kalimat, Rinaldi itu siapa sih? Kalau mungkin saya artikan dalam hidupku sendiri, seseorang yang suka nge-explore sesuatu. Seseorang yang suka nge-explore apapun gitu ya? Ya, apapun. Dari nyanyi tadi, belajar, jadi pebisnis gitu ya? Tapi saya tuh pernah ini tahu, pernah ikut kayak ada pelatihan untuk tahu kita tuh fortenya di mana? Kita tuh keunggulannya di mana gitu? Ada tuh namanya life purpose. Tujuan hidup. Tujuan hidup kita tuh kayak gimana sih gitu. Kita tuh nanti seperti apa? Ternyata memang pada saat saya udah dibimbing sama coachnya, saya tuh lebih suka untuk nemenin teman-teman di sekitar itu untuk bertumbuh. Empowering berarti spiritnya. Bener. Jadi kayak kalau misalnya tuh saya ngeliat temanku tuh bertumbuh, dia tuh dapat penghargaan apapun. Atau kayak misalnya minimal mereka kayak, Kak saya udah dapat duit 50.000 Kak dari kemarin saya belajar ini gitu. Itu seneng banget. Dan semua kehidupanku, kalau misalnya saya lihat dari semua kehidupanku, ya memang kejadiannya seperti itu.
Kayak misalnya ngelihat teman-teman di Youth Ranger misalnya contohnya. Youth Ranger, mereka tuh yang awalnya tuh hanya ikut pelatihannya Youth Ranger, dia sekarang udah punya bisnis. Dia punya klinik hewan di Surabaya beberapa cabang. Saya mikir, gila keren banget Keren ini orang banget ya. gitu. Maksudnya itu yang mungkin jadi hal penyemangat hidupku juga sih. Jadi motivasi lo. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang cerita curhat lah, minimal lah kayak misalnya itu mereka mau bikin sesuatu, saya kadang ngasih saran sesuai dengan apa yang saya udah lewatin dan mereka bisa tercapai, itu seneng banget sih. Iya. Oke, Nal, gue mau ngomongin soal beasiswa Rinaldi. Beasiswa Rinaldi. Beasiswa Rinaldi ini kan tadi yang kita bahas di awal obrolan, inspirasinya adalah dari lo yang pengen istilahnya bernazar atau membayar gitu ya. Dulu lo dibantu kuliah lewat beasiswa, dan ketika lo udah make it gitu, lo pengen kasih teman-teman yang mau kuliah tuh beasiswa juga. Untuk jadi penerimanya tuh kriterianya kayak gimana, Nal? Kalau saya sendiri kan tipikal orang yang memang cari orang yang punya motivasi besar untuk hidupnya dia sendiri gitu. Jadi saya tuh selalu ngedorong mereka untuk ngedeskripsikan apa yang menjadi mimpinya. Kayak misalnya motivasi hidup kamu tuh apa sih? Kayak misalnya tuh di SMP, jadi saya memilih itu dari SMP, SMA, S1, S2 sama profesi. Sejujurnya kenapa saya memilih ini? Karena memang lebih mudah untuk saya mentoring. Karena nanti beasiswanya itu ada beasiswa untuk semesteran, sama mereka juga dikasih pembekalan selama 6 bulan sesuai dengan mimpinya. Jadi di situ saya benar-benar punya kriterianya adalah orang yang memang kepengen banget untuk ngembangin potensi dirinya, itu yang saya akan pilih. I see. Makanya di seleksinya tuh pertama di Google di form, Google itu Form. saya coba minta jelasin siapa diri kamu dan lain-lain. Bikin esai. Tapi bukan esai. Apa dong? Maksudnya kalau esai kan kayak ada judul, kalau misalnya ya gitu ya, mungkin esai ya istilahnya. Jadi kayak bisa deskripsikan apapun yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mereka harus bikin video. Videonya itu ceritain tentang apa perjuangannya dia sampai di titik ini. Jadi kalau misalnya dia anak SMP, dia berjuang untuk lulus sekolah, dia bisa dapat prestasi ini, dia udah ngelakuin ini. Ada juga yang cerita tentang kisah perjuangannya dia, mungkin dia dari keluarga yang kurang mampu, dia cerita kayak saya tuh nemenin orang tua untuk ambil sampah, saya untuk kayak gini. Jadi kayak dia ceritain semua dalam satu video. Jadi situ saya tuh benar-benar nangis sih Kak kalau ngelihat mereka. Sejujurnya kan saya pakai uang pribadi ya. Kalau misalnya tuh tahun ini misalnya ada yang bantu untuk support, itu malah seneng banget. Karena masih banyak orang-orang yang sekiranya itu belum ditemenin sama pemerintah untuk beasiswanya, kita bisa bantu. Kayak gitu. Dan ya udah pada saat di video itu udah selesai, ada interview. Disitulah kita langsung melihat, oh ini anaknya seperti ini ya. Motivasinya seperti apa sih ke depannya. Dan bersyukur juga ada yang bersyukur banget ada yang anak SMP yang udah punya buku. Penulis buku? Penulis buku. Oh keren banget. Karena kemarin tuh punya mimpi kayak, saya kepengen banget punya buku. Kita mentoring, kita cariin coachnya. Kak ini bimbing dong, ini adek. Dia kepengen banget punya buku. Dia mau launching bukunya. Ternyata lolos. Maksudnya ternyata punya buku akhirnya gitu. Dan itu sesuatu yang membahagiakan buat saya dan teman-teman beasiswa Rinaldi. Ada juga yang kakak-kakak S2 gitu. Ada yang S2-nya di UGM. Dia waktu itu tuh masih mulai untuk kuliah. Dan ternyata pada saat dia udah mulai belajar mentoring di beasiswa Rinaldi, udah mulai di mana-mana Scopusnya, hasil penelitiannya gitu, internasional. Berkembang. Jadi seneng banget. Walaupun memang bukan berarti itu dari beasiswa Rinaldi dia bisa seperti itu, karena motivasinya dia. Saya juga seneng banget kalau misalnya ngelihat mereka tuh seperti itu gitu. Dan bersyukur orang-orang yang mendukung gerakan ini itu banyak banget orang-orang expert di dalamnya. Dan mereka secara pro bono juga untuk mendukung itu. Dan bismillah semoga bisa berkelanjutan terus. Amin. Udah berapa banyak berarti penerimanya beasiswa Rinaldi? Ada 61. 61 orang ya.
tadi jenjangnya macam-macam ya. Ada yang SMP, SMA, S1, S2. profesi. Oh, profesi juga guru. ada. Oke. Profesi guru itu saya kemarin, maksudnya timku bilang, Kak Inal kita bantu yuk guru-guru karena kemarin tuh guru-guru masih banyak yang butuh. Iya. Ya. Dan sampai sekarang itu masih pakai uang pribadi lo berarti ya? Tapi udah ada yang nawarin, gue mau bantuin nih, misalkan dari institusi lain gitu atau brand. Bersyukur atau sekarang di tahun ini tuh udah mulai banyak orang-orang baik. Jadi bukan mewakili brand. Oh, donatur aja nih. Ada banyak kakak-kakak yang punya mimpi yang sama ternyata, tapi dia bilang, Inal ini duitku ada nih, masukin aja ke beasiswa Ronaldi ya. Kayak gitu. Jadi kayak seneng banget, maksudnya kakak-kakaknya tuh bisa sebaik itu gitu. Jadi saya mikir kalau misalnya itu nanti banyak orang, wah berapa orang ya yang bisa kita bantu gitu. Apalagi kalau misalnya ceritanya memang kan kita bisa lihat dari video ya. Itu kan fakta. Kita bisa ngelihat perjuangannya dia seperti apa dan lain. Jadi kalau misalnya itu nanti ada ribuan, maksudnya kita bisa menyiapkan ribuan kuota kan, wah luar biasa banget impactnya ini nanti ke depannya. Dan saya bilang sama kakak-kakak yang mau dukung beasiswa Ronaldi, saya bilang mau masukin logo brandnya kah, mau masukin apapun kah, terserah. Yang penting kita bisa sama-sama bantu pendidikan di Indonesia. Iya, oke. Di awal-awal lu mulai ngerintis tadi ya, mau itu bisnis atau media atau konten, pasti akan ada omongan-omongan sinis gitu ya, yang mengerdilkan gitu. Ada nggak yang membekas banget buat lu? Dan gimana lu ngerespon itu? Mungkin kalau yang membekas ya, pada saat memulai untuk aktif lagi sih di semester 4 itu. Kan misalnya saya kepengen banget untuk ke luar negeri misalnya. Itu selalu ada kata-kata kayak, emang kamu udah bisa bahasa Inggris dengan fasih gitu kan. Walaupun memang saya juga ngerasa bahwa bahasa Inggrisku juga masih belepotan gitu, masih butuh belajar juga. Tapi terkadang hal itu yang menjadi motivasi besar. Motivasi besar untuk saya bisa bertumbuh. Saya coba buktiin, saya daftar, saya coba seleksi, kalau misalnya lolos alhamdulillah gitu. Kadang juga ada momen dimana saya selalu punya mimpi. Karena kan saya suka banget nargetin sesuatu ya. Nargetin sesuatu. Misalnya saya kepengen banget jadi ketua BEM kah, atau ketua organisasi kah gitu. Saya punya motivasi itu. Dan di situ banyak teman-teman yang mungkin gak mendukung. Tapi saya punya keinginan untuk kalau misalnya memang gak mendukung ya gak apa-apa juga. Ternyata saya punya gerakan yang lain di jalur yang lain, bukan di BEM. Saya bikin komunitas sendiri, namanya Youth Ranger tadi ya. Dan ternyata bisa sebesar itu. Jadi kadang kata-kata yang seperti itu bisa jadi penyemangatku sih. Karena memang saya suka banget kalau misalnya itu ada mimpi-mimpiku yang selalu direndahkan sama orang lain, itu malah saya membuktikan bahwa ayo kita coba. Malah jadi pelecut ya. Gue buktiin nih gitu buktiin nih. Oke. Nal, menurut lo Nal, skill set apa aja nih yang diperlukan sama anak muda saat ini? Skillnya kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke kayak coba kamu gali ke diri kamu, apa sih kelebihanmu, apa kekuranganmu. Mungkin itu yang masih jarang banget orang-orang tahu. Aware gitu ya. Iya. Belum aware kalau kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Setelah itu baru deh kita bisa memperlihatkan. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke saya suka banget untuk berinteraksi sama orang lain. Jadi skill yang saya mau munculkan dalam diri saya sendiri adalah pintar public speaking, pintar berrelasi. Kalau ketemu sama orang ya harus jaga tata krama. Harus selalu menghargai orang lain. Kalau ada orang yang berpendapat, kita dengerin. Jangan sampai selalu untuk motong kayak gitu. Dan di situ saya selalu untuk menerapkan juga apa yang saya dapatkan ilmu di pesantren. Kalau ada orang yang minta tolong, bantuin. Menurutku itu kata orang tuh bukan skill ya. Kalau saya sendiri skill sih menurutku ya. Karena dengan cara yang seperti itu tuh ternyata tuh bisa terbangun emosionalnya orang. Membangun emosionalnya orang dengan maksudnya kita nih, saya sama Kak Danu
coba saya nggak baik sama Kak Danu, mungkin nggak akan bisa berhubungan baik sama kakak nih. Ya kan ya. Kalau misalnya gitu nggak akan jalan gitu. Jadi kayak saya tuh emosionalnya tuh belum terbangun dengan baik, jadinya Kak Danu tuh nggak akan lihat Ina seperti apa gitu. Kita membantu orang itu tuh bisa membuat banyak hal yang mengubah hidup kita. Dan saya tipikal orang seperti itu. Saya kalau misalnya tuh ada orang minta tolong ketemu sama saya coba usahakan dulu ketemu. Oh iya apakah gimana gini gitu. Dan itu menurutku itu salah satu skill sih menurutku ya. Skill nggak semua orang yang mau kayak gitu kan. Dan menurutku itu adalah hal yang penting. Dan sejujurnya kalau misalnya itu dari saya sendiri pribadiku, saya tuh suka banget senyum. Itu sebenarnya tuh ngasih energi positif buat orang lain. Jadi pada saat saya ketemu sama orang siapapun itu, di awal tuh first impressionnya, oh ini mukanya ramah ya. Ya itu yang gue tangkap. Gue bilang kan ini orang energinya banyak banget nih si Inal gitu. Dan itu menurutku salah satu hal yang penting sih dalam hidupku. Karena nggak mungkin lah orang-orang itu mau berteman sama kita kalau kita tuh nggak ramah sama orang lain. Bener. Apalagi harus banyak belajar deh. Pesantren tuh ya kak. Pesantren itu bilang kayak gini. Atau mungkin ada mahfuzat kayak mahfuzat atau apa ya gitu ya. Kayak kamu tuh senyum itu udah sedekah. Jadi semakin kita tuh berani untuk berinteraksi sama orang dengan senyuman kita, itu tuh malah kita tuh sedekah terus. Jadinya rezeki itu akan datang terus. Karena apa? Karena kita membuka aura-aura positif dalam kehidupan kita. Mungkin alam kita akan mendukung kita nanti datang sendiri yang membantu kehidupan kita tuh lebih baik. Iya, jadi mestakung ya. Mestakung, semesta mendukung. Semesta mendukung hanya dengan hal simpel yaitu senyum gitu ya ke orang lain. Oke, Inal thank you so much udah mampir ke Pop The Talk. Ada lagi yang mau lu tambahin? Apa ya? Bebas lu mau promoin apa ya? Youth Ranger misalkan buat teman-teman yang nonton. Kalau mau gabung tuh gimana caranya? Oh ya mungkin beasiswa Rinaldi aja. Iya betul, boleh. Oke. Mungkin teman-teman yang memang mau dapat beasiswa Rinaldi ya. Jangan sampai teman-teman ngerasa bahwa kalian nggak berpotensi untuk dapetin beasiswa itu. Coba maksimalin dulu aja. Apa yang sekiranya itu bisa kamu perlihatkan. Karena saya tuh juga bukan menilai dari nilai IPK kamu. Gak dilihat dari bukan, IPK ya? Bukan. Okay. Saya menilai dari motivasi kamu. Kamu bisa memperlihatkan ke kita seberapa semangatnya kamu untuk hidup kamu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi gak usah takut untuk daftar. Sejujurnya tuh di tahun ini tuh udah kita mulai bilang ke teman-teman di sosial media kalau kita mau open. Jadi saya juga bersyukur udah mulai ada donatur nih. Nah teman-teman juga udah bisa lebih banyak lagi nanti yang dapetin kayak gitu. Udah berapa orang yang submit? Oh yang kemarin? Yang kemarin. Kayaknya 55.000 deh. 55.000 kayaknya. Wow. Oke, tapi balik lagi jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Jangan takut, apply aja dulu. Apply dulu aja. Ya. Karena kita tuh nggak bisa tahu kita sekarang rezekinya kapan. Iya. Maksudnya rezeki untuk dapat beasiswanya tuh kapan gitu. Karena saya sendiri juga nggak tahu kalau saya tuh ternyata terpilih dapat beasiswa Kemenak RI kan. Yang awalnya itu ribuan orang, saya nggak lolos apapun. Ternyata saya dapetin kesempatan itu. Jadi nggak usah takut dulu, daftar dulu aja. Selama ada kesempatan, ambil peluang itu. Karena kalau misalnya itu kamu udah ambil peluang itu, berarti kamu udah next satu langkah. Ya, gitu. Tugasnya kita pokoknya tinggal berikhtiar dan bertawakal. Bertawakal dan maksimalkan apapun yang menjadi kriterianya gitu kan. Siap. Oke, Inal thank you sekali lagi udah mampir ke Invipop. Buat teman-teman yang nonton juga thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!